Pemirsa, kota Bekasi benar-benar lumpuh. Hujan deras yang mengguyur sejak malam sebelumnya telah mengakibatkan banjir besar yang melumpuhkan aktivitas di berbagai wilayah. Pada 4 Maret, ribuan rumah terendam, jalan-jalan utama tak bisa dilewati. Bahkan pusat perbelanjaan pun tak luput dari terjangan air. Pedagang menjerit, warga mengungsi, dan perekonomian Bekasi pun tersendat. Banjir tahun ini disebut yang terparah dalam beberapa tahun terakhir. Lalu seberapa besar dampaknya dan siapa yang harus bertanggung jawab? Kita akan membahasnya hari ini dalam dampak banjir tidak kaleng-kaleng atau tidak main-main, rakyat merugi. Kita akan langsung saja ke slide yang pertama. Yap, banjir ini bukan yang pertama dan mungkin bukan yang terakhir jika permasalahan tata kota tidak segera dibenahi. Namun yang jelas dampaknya kali ini benar-benar di luar dugaan. Tidak hanya pemukiman tetapi juga pusat ekonomi dan fasilitas publik ikutan lumpuh. Jati Asih menjadi wilayah yang paling parah terdampak. Ketinggian air di beberapa titik mencapai 170 cm, membuat rumah-rumah tersebut terendam total. Warga harus dievakuasi menggunakan perahu karet. Sementara Bekasi Selatan juga mengalami dampak serius dengan genangan air mencapai 80 hingga 120 cm. Banyak kendaraan yang terjebak, bahkan beberapa mobil tersesat arus. Lalu Bekasi Timur, meskipun memang tidak separah wilayah-wilayah lainnya, tetapi dampak dengan ketinggian air antara 50 hingga 100 cm tersebut, ini membuat akses jalan tertutup dan pusat perbelanjaan juga harus ditutup sementara. Salah satu perumahan di Kecamatan Serangbaru, Kabupaten Bekasi, bahkan juga ikut tergenang hingga 170 cm. Warga di sana mengaku terkejut karena banjir kali ini lebih cepat dari biasanya. Air naik hanya dalam hitungan jam yang membuat mereka tidak sempat menyelamatkan barang-barang berharga mereka. Lantas apa saja kerugian rakyat kita? Ke slide selanjutnya. Yap, banjir ini tidak hanya menenggelamkan rumah dan jalanan, tetapi juga menghantam ekonomi warga secara langsung. Salah satunya yang paling terdampak adalah Mall Mega Bekasi, yakni pusat perbelanjaan terbesar di kawasan tersebut. Air bah masuk ke dalam mal, merendam kios-kios dan menyebabkan kerugian yang tidak sedikit, yakni sebesar dan hingga mencapai 400 juta rupiah. Dan para pedagang juga hanya bisa pasrah melihat dagangan mereka rusak. Salah satu pemilik kios mengungkapkan bahwa total kerugian yang ia alami mencapai 400 juta rupiah. Distribusi barang pun ikut terganggu. Banyak truk logistik yang tidak bisa bergerak akibat jalan yang terendam. Yang artinya ini berarti pasokan kebutuhan sehari-hari juga berpotensi terganggu dalam beberapa hari ke depan. Selain itu UMKM juga ikut kesulitan beroperasi. Para pelaku UMKM seperti warung makan, lalu juga toko kelontong dan lain-lain juga tidak bisa berjualan karena bahan baku yang sulit didapat. Dan tempat usaha mereka juga ikut kebanjiran. Lalu dari musibah banjir ini kan memunculkan banyak pertanyaan besar seperti apakah ini murni bencana alam atau ada turut campur kelalaian manusia di dalamnya. Ternyata beberapa perumahan yang terdampak parah dibangun di daerah yang memang sebelumnya adalah kawasan resapan air. Namun dengan maraknya pembangunan lahan hijau yang semakin berkurang dan sistem drainase yang ada tidak mampu mengatasi curah hujan yang tinggi. Salah satu perumahan di Bekasi yang terendam banjir hingga 170 cm kini jadi sorotan. Banyak juga warga mengeluhkan bahwa sistem drainase perumahan tersebut tidak memadai. Setiap kali hujan deras turun, genangan air pun langsung terbentuk dan kali ini kondisinya jauh lebih buruk. Dan ini dampak-dampak yang memang dirasakan oleh warga setempat. Lalu sementara itu Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi pun akhirnya menyoroti bahwa alih fungsi lahan yang tidak terkendali ini menjadi salah satu penyebab utama terjadinya banjir di beberapa daerah tersebut. Dan untuk mengatasi permasalahan ini, beliau pun berencana mengevaluasi tata ruang di Provinsi Jawa Barat, termasuk hilangnya daerah resapan air, daerah hijau, dan persawahan yang signifikan. Lalu dengan terendamnya rumah yang sudah dibeli, apakah mungkin menggugat developer? Kita akan beralih ke slide selanjutnya, pemirsa. Yap, menurut pakar hukum properti, warga bisa menggugat pengembang jika ditemukan adanya kelalaian dalam sistem drainase atau pembangunan yang tidak sesuai regulasi. Namun, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Nah,
Syarat gugatannya yang pertama, jika sistem drainase buruk dan tak sesuai regulasi, di sini warga bisa menggugat. Lalu tentu saja kita harus membutuhkan bukti yang kuat seperti kajian teknis dan perbandingan tata ruang. Lalu yang ketiga, gugatan juga bisa diajukan melalui class action atau pengadilan perdata. Dan setelah itu tanggung jawab pun akhirnya nantinya bisa dituntut kepada developer atau pengembang dan pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah dan developer memang kita bisa tuntut begitu ya kalau memang ditemukan sistem-sistem yang tak sesuai dengan regulasi atau ketetapan tersebut. Dan kita harapkan pemirsa ruang dan wilayah kita semakin baik sehingga tempat tinggal kita lebih siap jika bencana melanda. Satu lagi, mari mulai mengurangi sampah plastik sebagai bagian dari penataan lingkungan.